Kampung Kali Adem ini ternyata hilang pada saat kejadian erupsi tahun 2006 bersamaan gempa Jogja atau Kota Bantul pada waktu itu. Nah, kemudian di sini, ini di depan kita ini bunker ini dibuat oleh pemerintah pada tahun 2001, kemudian diresmikan tahun 2005. Ternyata di 2006 pada saat itu ada tragedi yang mana bunker ini menelan 2 relawan yang menjadi korban pada saat itu. Di sini sebenarnya pada waktu itu tidak cuma sekedar 2 relawan aja, bahkan di sini ada kurang lebih sekitar 17 para relawan. Mereka ini sedang menghimbau warga Kampung Kali Adem ini, menyuruh mereka atau mereka ini sedang menyisir warga yang ada di sini, ingin memastikan apakah benar-benar warga Kali Adem ini pada saat itu semuanya udah steril atau udah turun semua atau belum. Nah, ternyata yang 15 ini mereka sempat melarikan diri, artinya mereka lari turun ke bawah. Tapi untuk 2 relawan ini, yang 2 relawan ini mereka melihat aktivitas gunung Merapi semakin besar atau semakin membahayakan pada saat itu, jadi mereka tidak punya pilihan lain kecuali lari dan masuk ke dalam bunker, karena di sini adalah ruang lindung yang paling dekat, tidak itu bunker pada saat itu. Nah, sebelum mereka meninggal semua, ternyata mereka sempat ribut menggunakan pesawat HT bahwasanya kami 2 orang berlindung di dalam bunker. Jadi 2 relawan-relawan yang ada di bawah sana mereka semuanya tahu kalau di sini ada 2 relawan yang berlindung. Nah, ternyata di sini bunker ini sendiri dibangun oleh pemerintah itu dengan tujuan untuk perlindungan sementara dari awan panas. Oke, jadi diingat-ingat ya, sementara dari awan panas. Tapi alam berbicara lain pada saat itu, karena di sebelah timur lokasi ini itu yang namanya Sungai Gendol atau Kali Gendol dengan kedalaman 70 hingga mencapai 100 meter pada saat itu semuanya penuh. Akhirnya yang melintas di sini tidaklah sekedar awan panas, bahkan untuk lava pijarnya pun dari atas sana mereka lurus dan menghantam pemukiman warga yang ada di sini atau Kampung Kali Adem ini. Dan pada saat itu ternyata bunker ini dia tertimbun oleh lava. Jadi 2 relawan ini mereka semua meninggal di dalam itu karena pada saat itu tidak secara langsung terkena lava pijarnya, tapi melainkan mereka adalah terkena suhu yang di dalam bunker ini sangat panas sekali. Jadi bunker ini kalau tidak mampu untuk menahan panasi lava itu. Nah, di sini bunker ini dibangun oleh pemerintah tidak terlalu besar dengan ukuran kurang lebih 6 kali 8 meter aja, yang mana di sebelah kanan itu masuk ini nanti ada ruang kecil yaitu toilet, kemudian di sebelahnya kiri ada ruang logistik P3K maupun komunikasi pada saat itu. Tapi untuk perangkat semuanya udah diangkat, jadi udah ruang-ruang kosong aja. Nah, 1 orang ini mereka 2 orang ini mereka bisa dievakuasi setelah hari ketiga, karena pada hari pertama kedua itu masih di sini semua berwujud bara, masih panas sekali. Nah, kemudian di sini untuk pada saat itu menunggu sambil bisa didatangi ke sini, dan ini ternyata untuk kendaraan yang bisa sampai di sini itu tank-tank yang beroda baja rantai itu, Pak. Kalau mobil biasa arep jipeng galengnya koyo ngono tetep jeblok Pak nih. Ya, karena panas sekali pada waktu. Nah, sesampainya di sini ternyata bisa dikatakan bahwasanya Kampung Kali Adem maupun bunker ini dikatakan hilang, semuanya rata, semua lalu lantas semuanya pada saat itu. Kemudian ditentukan dicari di mana titik koordinat bunker ini. Setelah diketemukan dibuka paksa pintu masuknya, digali dengan menggunakan ekskavator. Ternyata memang benar bahwasanya di dalam sana diketemukan 2 relawan yang diketemukan dalam keadaan sudah meninggal semua. 1 orang ini dia diketemukan di dalam toilet, lebih tepatnya dia masuk ke dalam bak air mandi, mungkin karena saking panasnya suhu pada saat itu. Jadi 1 relawan ini masuk atau nyemplung ke dalam bak, malah tujuannya mau ngadem. Tapi pada saat itu air pun udah nggak ada, Pak. Jadi udah saking panasnya, saking mendidihnya, akhirnya memuai dan itu kering baknya. Tapi untuk luka bakar yang dialami para relawan yang bersembunyi di dalam toilet ini, nyuwun sewu ya Bu, ini kayak jenengan meresto ayam itu loh Bu. Pada saat dievakuasi ini ternyata pada saat itu pada copot-copot semua, Pak. Untuk pada saat sebelum diangkat Bu, pada saat diangkat ya gitu. Kemudian satu lagi di ruang inti atau di tengah itu posisi karena tidak ada air, jadi yang di situ mengalami kondisinya dia kering karena nggak ada airnya Pak pada saat itu.
Nah, jadi bunker ini baru dipergunakan pertama kali juga terakhir kalinya pada saat erupsi tahun 2000. Nah, setelah itu di sini tidak dipergunakan lagi, terbukti bahwasanya bunker ini tidak efektif untuk dijadikan ruang lindung. Di sini cuma dijadikan tempat objek wisata alam aja. Kembali lagi terjadi setelah itu dari Badan Geologian ini memprediksi pada saat itu atau meramalkan bahwasanya akan ada erupsi lagi setelah siklus per 4 tahun. Tapi ternyata pada saat itu memang benar siklus 4 tahun itu terjadi, tapi tanpa disadari untuk warga Jogja maupun dari Badan Geologian bahwasanya 4 tahun yang akan datang atau 2010 itu ternyata adalah siklus yang paling berbahaya, yaitu siklus ratusan tahun. Jadi siklus 2010 ini adalah erupsi Gunung Merapi yang paling dahsyat, yang bersamaan meninggalnya Mbah Panjang. Nah, kemudian pada saat erupsi tahun 2010 bunker ini kembali lagi tertimbun. Kemudian karena di sini sudah nggak ada pemukiman warga lagi, tidak ada yang mengurus, kemudian lavanya dia masuk sampai ke dalam. Nah, panjenengan semuanya kalau mau masuk monggo silakan. Nanti di sini di dalam bunker ini ada satu pantangan. Percaya nggak percaya Pak nih? Kita orang Jogja, kita orang Jawa. Kita Jogja ini penuh mistis ya Pak ya. Jadi pantangannya aja itu kita nggak boleh pakai kacamata hitam karena di dalam gelap Pak. Silakan semuanya.